di mana tersangka ini selama 12 kali menenggelamkan korban. Selama 12 kali menenggelamkan korban. Pemirsa Silet RCTI, kasus meninggalnya Raden Andante Halif Pramudityo akhirnya kembali memasuki babak baru. Rabu 28 Februari 2024 kemarin, penyidik Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi yang menghadirkan Yuda Arfandi alias YA sebagai tersangka. Sejak pukul 10 pagi, polisi mereka 115 adegan termasuk 69 diantaranya memperlihatkan aksi sadis YA saat menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Selama proses rekonstruksi, YA yang memakai baju tahanan berwarna orange tampak sering menundukkan kepalanya, seolah tidak mau bertatapan mata dengan awak media yang hadir pada momen tersebut. Maka inilah rekonstruksi yang menguak dugaan aksi sadis YA yang diduga menenggelamkan Dante sampai 12 kali. Dalam air selama 14 detik. Hingga putusan selesai, korban anak Dante kepalanya muncul ke permukaan air. Tersangka Yuda Arfandi dalam posisi menenggelamkan anak Dante sampai menengok ke arah kiri. Tersangka Yuda Arfandi membalikkan badan ke arah belakang. Untuk kegiatan hari ini, kita tadi sudah melaksanakan rangkaian kegiatan rekonstruksi, yang mana kegiatan ini dimaksudkan untuk kita mereka kembali rangkaian kejadian yang telah terjadi berdasarkan hasil keterangan daripada para saksi didukung dengan alat bukti maupun petunjuk, termasuk keterangan daripada ahli yang mana ini diharapkan bisa menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Yang mana di Polda Metro Jaya kita melaksanakan adegan kurang lebih sebanyak 13 kali. Perlu kami sampaikan bahwa adegan yang diperagakan pada saat pelaksanaan rekonstruksi di kolam renang sejumlah 102 adegan. Sejumlah 102 adegan. Yang mana dari 102 adegan ini terdapat 69 adegan di mana tersangka ini selama 12 kali menenggelamkan korban. Selama 12 kali menenggelamkan korban. Jadi total adegan yang kita laksanakan dalam pelaksanaan rekonstruksi ini sebanyak 115 adegan. Namun, dari rekonstruksi yang digelar, ada di antaranya yakni adegan 13 yang tidak mau diakui oleh YA. Dijelaskan oleh penyidik kepolisian, saat itu tersangka ternyata mengakses dengan browser di handphonenya untuk melihat letak CCTV di area kolam renang. Ia juga membantah bahwa sempat menoleh ke kanan dan kiri untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat saat ia diduga menenggelamkan Dante. Serta berdalih bahwa apa yang dilakukan bukan menenggelamkan melainkan mengajarkan teknik tahan pernafasan. YA pun terancam pasal berlapis terkait pembunuhan berencana, kekerasan terhadap anak, hingga kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman maksimal hukuman mati.
pada saat di adegan ke-13, yang mana posisi itu di mana sudah menuju ke kolam renang, ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV ya, melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Padahal pada kenyataannya si tersangka ini mengakses atau membrowsing, mencari CCTV yang ada di kolam renang sana. Ada satu hal menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Direskrim di adegan ke-13, ya. Artinya inilah yang akan terus didalami karena tersangka tidak mengakui reka ulang adegan ke-13 ini. Itu boleh-boleh saja dan itu merupakan hak tersangka, ya. Ini sampai menitipkan kepada beliau. 1000% yakin, bahkan saya bilang sama dia waktu setelah kejadian, saya bilang saya yakin banget kamu nggak ngapa-ngapain, tapi setelah tadi saya lihat CCTV-nya sangat kecewa, udah nggak bisa dijelasin lagi kecewanya kayak gimana. Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu dihujat? Kalian tuh nggak tahu tuh nggak sebenarnya anak saya. Anak saya itu lebih tahu anak saya. Saya itu nggak percaya sama dia. Kalau nggak percaya saya tuh nggak mungkin titipin. Bahkan dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung. Coba, ya kan saya jadi percaya sama dia. Sudah 2 kali loh dia berenang, saya kasih ke dia. Dan saya lihat videonya. Enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Dia udah kehilangan anak, tahu nggak? Dia udah kehilangan anak, kalian hujat semua. Tahu nggak? Saya nggak terima. Sekali lagi misalkan cucu saya tuh nggak suka, apa takut, dia takut air, apa takut sama orang itu yang tersangka. Nggak mungkin cucu saya tuh nggak cerita sama saya. Dia selalu happy. Oh iya Amane, aku mau berenang sama tersangka. Dia happy. Aku bisa berenang. Jadi saya bisa berenang. Kenapa kalian begitu? Biar aja orang mau nuding apa, yang tahu kan di sini kita semua yang tahu, Dante juga tahu, Allah tahu semuanya. Jadi terserah orang mau nilai apa. Sementara itu, Angger Dimas sebagai orang tua Dante juga turut hadir dalam rekonstruksi yang digelar kemarin. Menyaksikan aksi keji tersangka terhadap sang putra disebut oleh Angger sangatlah kejam. Ia pun tampak kehabisan kata-kata, berusaha menahan emosi dan kesedihannya. Apalagi bagi Angger yang dirasanya paling menyakitkan adalah saat YA memperagakan adegan menendang Dante. Saya ngeliat dari tempat yang berbeda. Maksud disiapkan di atas. Kita lihat ke depannya aja gimana ya. Tadi bertemu langsung dengan Yuda nggak sih Bang Angger dan tempat ngobrol atau gimana? Buat apa ngobrol Mas? Teman-teman nilai aja seperti apa ya. Gitu. Kalau dari saya sih, ya itu kejam, tetap kejam. Saya paling
Mengenaskan itu pas anak saya ditendang ya. Mengenaskan itu pas anak saya ditendang. Ya sangatlah, karena ini menghilangkan hak hidup cucu saya. Sangat marah saya sangat terpukul. Ya kalau ngikutin emosi pengen sekali, tapi saya selalu ngomong sama Angger, kalau kamu sampai melakukan kekerasan, masalah ini beralih ke kamu. Makanya saya bilang jangan melakukan hal-hal yang di luar dari usahakan emosi kamu dijaga. Makanya anak saya selalu bilang emosi dijaga. Di tengah berbagai pihak menyuarakan keadilan untuk Dante, anehnya tetap ada pihak yang justru menunjukkan pembelaan. Seperti halnya saat kemarin, di luar kolam renang yang menjadi TKP sejumlah orang muncul membawa spanduk yang bertuliskan bahwa YA merupakan orang baik dan tidak bersalah. Di sisi lain, publik pun turut menyoroti terkait motif YA melakukan hal keji terhadap Dante yang sampai saat ini masih belum diungkapkan kepada publik. Lantas benarkah penyangkalan demi penyangkalan yang dilakukan membuat penyidik kesulitan untuk menguak di balik motif tersangka? Dinamika proses penyidikan yang telah kita lakukan, total kita sudah memeriksa saksi sebanyak 29 orang. Kemudian kita juga melengkapi dengan pemeriksaan saksi ahli sejumlah 9 orang dan kita juga sudah melakukan pemeriksaan tersangka. Mereka aja. Kita melihat motifnya mungkin seperti apa? Motif belum ada. Ya kita ntar akan melihat bagaimana polisi dan para penyidik menyelesaikan lah. Nah, motif ini masih terus didalami. Proses penyidikan itu tidak boleh berandai-andai, harus firm, harus klop semuanya, harus sesuai, terjadi persesuaian. Jika tidak terjadi persesuaian itu diuji lagi. Jadi segitiga pembuktian itu ada tersangka, ada saksi, ada barang bukti, ada TKP, itu harus terhubung semuanya sehingga peristiwanya utuh. Sebuah peristiwa pidana yang terjadi guna menentukan siapa yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana tersebut atau yang ditetapkan sebagai tersangka. Kehilangan buah hati tercinta tentu merupakan pukulan yang sangat berat bagi orang tua. Hal itu pula dirasakan oleh Tamara dan Angger karena kini senyum bahagia sang putra hanya tinggal sebatas kenangan. 1 bulan berlalu sejak kepergiannya, kesedihan masih terus membekas di hati. Kepada tim silet RCTI, Tamara pun sempat membagikan gambar terakhir, mainan, serta berbagai barang dan makanan kesukaan Dante. Di sisi lain, Angger Dimas mengaku bahwa saat rindu melanda, ia memandangi foto almarhum juga berniat untuk menyimpan semua barang peninggalannya. Ini gambar yang terakhir yang dia gambar. Ini katanya anak-anak Palestina ada benderanya. Ini kan aku bilang ini burung ya. Kata dia bukan, ini M. Katanya M itu malaikat, katanya gitu. Tolongin sama malaikat. Dante pengen ke Bali terakhir, minta ke Bali karena dia lagi suka-sukanya main air kan. Dia pengen ke Bali. Aku bilang nanti ya Kak, liburan. Belum liburan. Udah mungkin lebih indah dari Bali di sana sekarang. Karena itu cucu yang saya bangga-banggakan. Saya sampai